nasihat berupa pertanyaan dari Syekh Imam Ghazali rahmatullah alaih, yang merupakan rangkuman keseluruhan kesimpulan dari sir rahasia kehidupan ini, Pak. Apa yang beliau sampaikan dalam pertanyaannya? Yang pertama, beliau bertanya, apa perkara yang paling jauh dalam diri kita ini, Pak? Yang kedua, apa yang paling dekat dengan kita? Apa yang paling besar? Dan apa yang paling berat? Apa yang paling ringan? Dan apa yang paling tajam? 6 pertanyaan ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan simpulan sebagai bahan untuk kita bertafakur, agar kita sadar terhadap posisi kita yang hanya seorang abdi, yang hanyalah seorang hamba Allah, yang tidak punya kekuasaan apapun terhadap diri kita. Karena kita, mohon maaf Pak, kadang kita ini begitu sombong dan angkuhnya, sehingga sifat-sifat ketuhanan yang seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kadang kita merasa mempunyai sifat itu, Pak. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, dan terutama adalah para guru-guru kita semua. Kemudian hadirin yang kami banggakan, Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita, dan yang kami hormati Ketua Pengurus dan Pengurus Masjid Besar Al-Uswah. Semoga semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan keberkahan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami lanjutkan pengajian pembahasan kitab Ihya Ulumuddin, ada satu ilmu yang luar biasa yang ingin saya sampaikan di depan. Dikutip dari kitab Muntakhab Al-Hadis atau Muntakhab Hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita dengar namanya Ismul A'dzam atau nama agung, nama mulia. Dan Ismul A'dzam ini sirnya, rahasianya itu luar biasa sekali, dahsyat sekali, Pak. Makanya pembahasan tentang Ismul A'dzam ini sangat luas sekali, baik itu sirnya ataupun Ismul A'dzam itu sendiri bentuknya seperti apa. Banyak sekali hadirin yang membahas tentang Ismul A'dzam. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dalam kitab Muntakhab Hadis itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad Al bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, maukah kalian aku tunjukkan Ismul A'dzam milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ijazah dari Rasulullah, Pak. Ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maukah aku tunjukkan kepada kalian Ismul A'dzam milik Allah Subhanahu wa Ta'ala?
yang jika kalian berdoa dengan memakainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Yang jikalau kalian meminta melalui atau dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Lantas sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ini? Mohon maaf. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perkataannya, Ismul A'zam tersebut adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam yang sedang berada di dalam 3 lapisan kegelapan. Sebagian ulama mentafsirkan kegelapan yang pertama itu adalah kegelapan di dalam perut ikan, kemudian kegelapan di dalam air, kemudian kegelapan di dalam ketika meninggalkan tugasnya, begitu Pak. Itu sebagian ulama. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, doa Ismul atau Ismul A'zam tersebut adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini sering kita dengar, bahkan kita hafal, tapi jarang kita mengamalkannya. Lantas Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah Ismul A'zam itu, ataukah kemudian pengabulan doa tadi dan pengabulan dari permintaan tadi ketika memakai Ismul A'zam hanya untuk para nabi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah kalian mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah zat yang menghilangkan kedukacitaan para nabi dan orang-orang yang beriman. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, Pak, meneruskan perkataan beliau, barang siapa yang membaca Ismul A'zam ini tatkala dia sakit sebanyak 40 kali, maka hadirin, ketika nanti kematiannya sebab sakit tersebut, maka dia akan mendapatkan keistimewaan sebagai orang yang mati syahid. Yang kedua hadirin, barang siapa apabila kemudian dia sembuh, maka insya Allah sakitnya akan menjadi pelebur daripada dosa-dosanya. Ini Ismul A'zam, Pak. Jenengan kalau mempunyai hajat, Bapak Ibu mempunyai hajat yang ingin diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikabulkan, yakinilah hadirin, kalau sesuatu yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pasti perkara yang hak, perkara yang benar. Yakin seyakin-yakinnya. Maka pakai gunakan Ismul A'zam ini, apalagi lagi sakit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya insya Allah sudah membuktikan berkali-kali Ismul A'zam itu. Yang pertama, ketika ada orang sakit, Pak, itu kadang, mohon maaf, sakitnya sudah parah sekali. Kemudian apa yang harus dilakukan juga sudah tidak mentok, sudah pada tahapan di mana para keluarganya pasrah semua. Maka kemudian saya sampaikan, kalau kalian berdoa meminta kematian untuk si sakit, tidak boleh, haram. Bahkan itu merupakan satu bentuk keterputusasaan, tidak boleh. Tapi apa yang harus kita doakan? Ya Allah, kami serahkan kepada Engkau. Jika memang hidupnya akan lebih baik, maka hidupkanlah ya Allah. Tapi jika Engkau menghendaki, kami pun hanya ikhlas ya Allah. Tidak minta kematian, minta kita ikhlas ketika Allah memanggilnya. Kemudian bacakan itu, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selama setiap hari 40 kali, setiap hari 40 kali. Itu hadirin, alhamdulillah, dari yang sudah pernah saya alami, kalaulah memang mau dipanggil, insya Allah dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kemudian Allah sembuhkan, ya insya Allah sembuhnya, penyakitnya menjadi pelebur dosa-dosanya. Tapi biasanya hadirin, kalau sudah
parah betul, teruk betul, itu biasanya tidak lama Allah memanggilnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang Asmaul Adzam. Namun yang jelas dalam pengajian kami ini saya tidak membacakan Ismul Adzam sebanyak 40 kali, Pak. Saya khawatir juga dengan bapak-bapak, kan begitu Pak ya, gitu kan. Saya doakan semoga panjang umur semua, amin ya rabbal alamin. Berkah semua, sukses semua, bahagia semua, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, amin. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ismul Adzam. Semoga sedikit pembukaan ini betul-betul kita taatur, kemudian kita yakini, kemudian kita bisa mengamalkan. Ada hajat apa saja, apalagi Bapak Ibu yang hari ini mempunyai hajat. Saya punya hajat, Ustadz, hajatnya apa? Ini, cobalah bacakan Ismul Adzam. Berapa jumlahnya? Monggo silahkan. Ada yang 100 kali, 40 kali. Angka-angka tertentu ini yang kadang kita tidak tahu di dalamnya ini, Pak. Ketika kita tidak bisa mencerna, mohon tidak perlu ditanyakan alasannya gitu loh, Pak. Contoh begini, ketika Rasulullah SAW menyatakan 40 kali, kenapa harus 40 kali? Nggak perlu sampai ke situ, Pak. Amalkan aja selesai. Karena memang ada beberapa bilangan yang ajib, yang kita tidak tahu, sir di dalamnya itu nggak tahu. Contoh bilangan 313. Ini sir atau rahasia di belakangnya itu kita nggak tahu. Tentara Nabi Daud ketika Jalut melawan Talut itu, Pak, itu kan awalnya ribuan, Pak. Kemudian mereka kehausan, melewatilah sebuah sungai. Kemudian diperbolehkan setakat hanya minum saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Dari sekian ribu orang, begitu masuk sungai, waduh Pak, kalap Pak. Karena tadinya itu Masya Allah, kehausan, kepanasan, dapat sungai, kalap. Mandi lagi, inilah nggak karu-karuan. Hanya 313 yang mengambil secukupnya. Dan 313 itulah akhirnya yang selamat, yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, yang kemudian menjadi tentaranya Nabi Daud ketika Talut melawan Jalut itu. Jalut melawan Talut itu, Pak. Ashabul Badar juga 313, Ashabul Badar. Kemudian hadirin, Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua, itu juga satu riwayat meriwayatkan 313 tahun. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, tapi salah satu riwayatkan 313. Pertanyaannya, ada apa dengan angka 313? Sudah, nggak perlu kita bahas terlalu jauh. Ya sudah, kita ikuti saja. Maka kalau Bapak nanti mau membaca doa Ismul Adzam ini sebanyak 313, itba kepada kejadian-kejadian itu yang ada di dalam Al-Quran, kemudian Ashabul Badar, ya monggo silahkan saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mana dalilnya, Ustadz? Kalau cuma jumlah saja nggak usah disusah-susah lah. Hadirin, jadi begini Pak, surat Al-Baqarah, nah ini Pak, ini belum masuk pembahasannya Pak ya, udah setengah jam nih. Surat Al-Baqarah itu kalau Bapak cermati, kejadiannya itu adalah ada seseorang mempunyai kekayaan, kekayaannya banyak, kemudian dia tidak punya keturunan. Ahli warisnya nanti jatuhlah ke anak paman, bukan ke anak paman, ke anak kemenakan, kepada kemenakan. Kemenakan ini jahat, dibunuhlah paman itu, gitu loh Pak. Kemudian dia pura-pura, biasa Pak, playing victim. Wah, ya kan itu kan. Ini hati-hati ini, dekat-dekat pilkada, dekat-dekat pesta demokrasi ini kadang jangan tertipu dengan playing victim. Kadang ada calon cakada yang merasa didolimi, kemudian minta simpati. Kalau kata Cak Nun MH Ainun Najib, kalau Sengkuni itu melakukan balas dendam, ada wajarnya karena memang Sengkuni itu 99 saudaranya mati demi Sengkuni, Pak. Maka dia balas dendam, ada wajarnya karena dia memang didolimi. Nah kalau kalian di negeri seperti ini yang merasa didolimi,
didolimi seperti apa gitu. Oh, kalian makan juga dari negeri ini, Allah muliakan kalian juga dari negeri ini, kok merasa didolimi gitu. Nah ini kalau kata Cak Nun MH. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya Bapak, kemudian anak paman ini mengadu kepada Nabi, ya Rasul, tolong berikan keadilan buat kami terhadap orang yang membunuh ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Nabi tersebut menjawab, tunggu sebentar, saya bertanya dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermunajat, turun perintah, cari sapi, tanyakan sapi, tanyalah kepada sapi. Nabi yang menemui umatnya, alhamdulillah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah dapat. Petunjuknya adalah kita cari sapi, tanya sapi. Apa enggak geger Pak? Bayangkan kalau Bapak, apalagi saat ini Pak, ketika Bapak minta kepada, misalkan ada Nabi di sini Pak, ada Nabi, walaupun tidak mungkin ada loh yang ini, mohon maaf, wala Nabi abada, setelah Rasul itu nggak ada Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW ada orang khusus lah. Kemudian Anda meminta keadilan kepadanya, kata dia, sama minta keadilan, tanya sapi, kira-kira Pak, jenengan akan mengatakan siap atau mengatakan gila ini orang ini, kan gitu Pak. Coba Pak, minta keadilan, kata nabinya tanya sapi itu. Meradang orang-orang itu Pak, tanya sapi kata dia. Ada aja, ini minta keadilan malah ditanya sapi. Udah tanyakan lagi lah, sapinya laki-laki atau perempuan. Nah akhirnya ngeyel ini Pak, mulai ngeyel. Turun lagi perintah, perempuan. Tanya lagi sana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ngeyelnya itu Pak, warnanya apa, kan gitu Pak ya. Akhirnya muncullah warnanya kuning keemas-emasan. Susah mereka mencarinya ini apa. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga dengan perintah-perintah agama ini Pak. Umat Nabi Muhammad SAW ciri khasnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, selesai. Kenapa zakat cuma 2,5%? Gak usah ditanyakan kenapa, jalani, selesai. Itu tuh Pak. Kenapa ayat-ayat apa sholat rakaat itu kok zuhur 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat? Udah nggak usah ditanyakan alasannya, jalani, selesai gitu loh Pak. Jadi kalau untuk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ini tidak perlu pembahasan, yang penting adalah jalani dan taati. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali membahas hal yang berkaitan dengan kitab kajian kitab Ihya Ulumuddin. Nah hadirin, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nasihat berupa pertanyaan dari Syekh Imam Ghazali rahmatullah alaih, yang merupakan rangkuman keseluruhan kesimpulan dari sir rahasia kehidupan ini Pak. Apa yang beliau sampaikan dalam pertanyaannya? Yang pertama beliau bertanya, apa perkara yang paling jauh dalam diri kita ini Pak? Yang kedua, apa yang paling dekat dengan kita? Apa yang paling besar? Dan apa yang paling berat? Apa yang paling ringan? Dan apa yang paling tajam? 6 pertanyaan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan simpulan sebagai bahan untuk kita bertafakur agar kita sadar terhadap posisi kita yang hanya seorang abdi, yang hanyalah seorang hamba Allah
yang tidak punya kekuasaan apapun terhadap diri kita. Karena kita mohon maaf Pak, kadang kita ini begitu sombong dan angkuhnya, sehingga sifat-sifat ketuhanan yang seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, itu kadang kita merasa mempunyai sifat itu Pak. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya sekali. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus disadarkan. Makanya ketika di dalam kitab Al-Hikam itu kemarin ada satu momen apa sih yang paling istimewa, the best, terbaik bagi hidup kita, yaitu momen pada saat ketika kita punya masalah, punya problem, kemudian kita mengadu kepada siapapun, nggak ada yang membantunya, nggak ada yang menolongnya, bahkan diri kita saja sudah putus, nggak ada yang bisa membantu Pak. Di sisi itulah kemudian di saat itu kita nangis total kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh serahkan kepada Allah. Itu the best moment. Kita baru sadar Pak, kalau kita ini hanya seorang hamba, abdi. Hadirin, saya dengar-dengar di dalam rumah sakit jiwa itu salah satu metode untuk penyembuhan orang yang mengalami gangguan jiwa itu diberikan shock terapi sehingga dia biar sadar terhadap dirinya. Misalkan diajak ngomong, dia ngeracau kemana-mana, tertawa sendiri sehingga tidak kontrol terhadap diri sendirinya. Maka salah satu metodenya, katanya benar tidaknya wa'alam bishawab, diberikan shock terapi sehingga dia sadar. Salah satunya adalah dibenam-benamkan di dalam air. Jadi dibenamkan sehingga dia nanti sadar. Kalau sudah sadar kemudian nangis, berarti mulai kontrol sarafnya itu sudah mulai jalan lagi, katanya gitu Pak. Nah, apakah ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan, ketika kita nggak sadar terhadap diri kita sebagai seorang abdi yang harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masuk kategori gila atau tidak? Wallahu a'lam. Itu tidak saya samakan, ya kan, gitu kan. Kalau saya samakan nanti Bapak ngamuk sama saya, kan itu. Saya waras kayak gini kok dikatakan gila, Ustaz, kan gitu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahap awal di dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin itu dimulai dengan ilmu, kitab ilmu. Karena ilmu ini merupakan alat yang sangat penting sekali, pondasi dasar yang sangat urgent sekali di dalam membangun berbagai macam bangunan di atasnya. Bangunan tauhid, bangunan ibadah, bangunan apalagi Pak, interaksi sosial, mencari nafkah, hidup di dunia, hidup di akhirat, dibangun di atas pondasi ilmu. Dan sejarah mencatat hadirin, belahan dunia yang menguasai ilmu, maka mereka akan menjadi penguasa dunia Pak. Ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak, pada saat zaman Spanyol sebagai kekhalifahan barat, itu antara ulama yang ada di Sisilia, di Spanyol nih Pak, dengan yang di Cordoba dan juga dengan yang ada di Konstantinopel, itu mereka bersaing masalah ilmu Pak. Sampai ulama-ulama yang di Cordoba itu Pak, para ilmuwan-ilmuwan di sana itu mereka bilang, orang-orang Cordoba ini lebih pinter, lebih alim otaknya daripada orang yang di sana. Menyebutkan salah satu daerah, tapi cuma diinisialkan, istilahnya disamarkan gitu. Kenapa? Karena makanan yang kami konsumsi lebih bergizi dari yang mereka makan. Sampai aspek makanan yang dikonsumsi bangsanya saja Pak dicermati ketika ingin membentuk generasi yang penuh dengan keilmuan Pak, untuk melahirkan generasi yang mempunyai otak yang cerdas. Sampai segitunya Pak kekhalifahannya. Maka saat itulah puncaknya kekhalifahan umat Islam. Yang menemukan bilangan nol juga orang Islam, yang menemukan aljabar juga orang Islam. Karena pada saat itu memang seluruh aspek ilmiah dikuasai orang Islam, apalagi filsafat, apalagi keagamaan, ilmu hadis dan lain sebagainya, karena memang fokus di ilmu.
Kemudian diserang Mongol, Pak. Yang dihancurkan oleh Mongol adalah perpustakaan Baghdad. Di Baghdad itu, Pak, ribuan jutaan buku hanyut di dalam lautan darah. Habis, Pak. Akhirnya kemudian orang Islam tidak memakai ilmu lagi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sejarah berlanjut. Jepang sehabis dibom Hiroshima dan Nagasaki, itu Raja Jepang memanggil seluruh menteri-menterinya. Yang ditanya terlebih dahulu adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Guru dulu, Pak. Malaysia dengan Indonesia, mohon maaf, dulu hadirin, berapa banyak Malaysia itu mengimpor guru-guru dari Indonesia. Pentingnya ilmu. Nah, kita sekarang mulai meremehkan ilmu. Naudzubillah min dzalik. Karena untuk belajar, untuk menuntut ilmu itu diperlukan satu kesabaran, sabar. Untuk terus ikut belajar itu perlu kesabaran. Yang kedua hadirin, diperlukan waktu yang lama. Nggak bisa bim salabim. Ngaji seperti ini, Pak, baru 2 bulan 3 bulan, kemudian bergaya betul kayak benar-benar ngerti hadis, Pak. Dia tertipu dengan ilmu yang dia ketahui. Di luar sana, di pondok pesantren itu, Pak, cara mereka menuntut itu gila-gilaan. Saya masih ingat, Pak, kami ini, Pak, bangun jam 4, setengah 4. Jam 4 itu kami bangun, Pak. Kami masih bisa tahajud. Jam 5, hampir 5:15, subuhnya agak siang, Pak, kami, Pak. 5 sampai 5:15 itu hadirin sholat subuh. Habis itu langsung baca Yasin, ngaji, Pak. Turun jam 7. Jam 7 sarapan, makan, mandi dan lain sebagainya, masuk kelas jam setengah 9. Setengah 10 turun sholat duha, makan, karena tadi masak, makan, kemudian ngaji lagi jam 10. Setengah 12 turun, habis itu sholat duhur, tidur, Pak. Habis tidur siang, habis tidur siang bangun sholat asar setoran, ngaji lagi sampai maghrib. Habis maghrib baca Yasin, karena pagi sore baca Yasinnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, belajar lagi, nanti turun jam 9. Jam 9 turun, kita sholat isya, makan malam. Habis itu jam setengah 10 ngaji lagi sampai jam 11, Pak. Bayangkan, itu ngapalin hadis, ngapalin Al-Quran, ngapalin Alfiyah, ngapalin Imriti. Kemudian tiba-tiba ditentang, didebat dengan orang-orang yang mohon maaf, ngajinya hanya 1 minggu sekali, itu pun baru ikut 3 bulan 4 bulan, Pak. Bayangkan, perbedaannya kan jauh. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah konsisten di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga ada bekal, Pak. Mohon maaf, persepsi kita menuntut ilmu agama gratis itu dihilangkan, Pak. Yang berbicara gratis menuntut ilmu agama itu adalah guru. Gurunya bilang, ayo ngaji, ayo belajar, gratis. Itu guru. Karena kalau guru kemudian kalian belajar kepada saya tapi bayarnya sekian, beda lagi, Pak. Tapi murid jangan mempunyai seperti itu. Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, ngaji agama itu kan gratis. Kata murid, keliru, Pak, kalau kayak gitu. Mau nggak mau kita punya bekal, harus punya ongkos, harus punya biaya. Untuk menuntut ilmu dunia yang dipakai cuma berapa tahun, ketika kita mati sudah selesai, nggak dipakai lagi aja, rela kok bayar kita ratusan ribu. Apalagi untuk ilmu agama. Kadang kita berhitung sekali, Pak, kalau dengan ilmu agama ini, Pak. Bayangkan, apabila jenengan punya anak SPP TPQ kok 100.000 gitu, Pak. Wah, geger. Itu balapan yang nulis status, Pak, di media sosial. TPQ kok mahalnya luar biasa, belum pernah ada yang 100.000. Ini TPQ usat-usatnya mata duitan semua. Wah, langsung membuli habis itu, Pak. Kalau TPQ 100.000. Tapi kalau untuk belajar gitar, piano, biola itu 100.000 nggak masalah. Padahal jenengan kalau mau meninggal, anaknya yang belajar biola, kemudian main biola di samping jenengan, ketika sakaratul maut, mesti jenengan malah tersinggung, Pak. Bang, ayah sakaratul maut itu, oh ya, ambil biola, sampingnya gini kan, ayo, nangis jenengan, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bekal, Pak. Maka
Kalau ingin ilmunya itu berkah barokah, sediakan bekal yang cukup, Pak. Kemudian ada yang mengajar dan ada yang diajar, maka terjadilah taklim muta'alim, belajar mengajar. Kalau tidak ada yang belajar dan belajar, maka tidak akan terjadi proses itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan permulaan. Makanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ini pentingnya ilmu. Sejarah membuktikan, dan dalam menjalankan keagamaan pun, apabila kita ingin menjalankan dengan benar dengan syariat Rasulullah SAW, wajib menjalaninya dengan memakai ilmu. Nah, hadirin, dalam kitab pembahasan ilmu ini, Pak, nanti kita akan membahas yang pertama, jenis ilmu yang harus kita pelajari. Yang kedua, hadirin, adalah tentang adab niat dan adab-adab menuntut ilmu. Penting, hadir. Kenapa orang zaman dulu ilmunya punya ruh semua? Ustaz kita ini, Pak, mohon maaf, kalau disodorkan kitab kuning, hadis, Bukhari, Muslim, nggak bisa dulu, Pak. Pak Kiai, tolong ini bacakan Fathul Bari gitu. Nggak ngerti Fathul Bari itu apa juga nggak ngerti. Boro-boro Fathul Bari, Pak. Apalagi kitab-kitab yang asing, Pak, Majmu' Syarah Muhadzab dan yang nggak ngerti mereka. Tapi santrinya, Pak, ribuan, Pak, dari generasi ke generasi yang diajarkan huruf hijaiyah, yang diajarkan cara belajar sholat dan wudhu, dan kita alhamdulillah akhirnya bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa wudhu, karena ustadz-ustadz ini, Pak, ustadz-ustadz kampung ini, Pak. Bukan ustadz-ustadz yang terkenal yang kalau datang ke kita lulukan itu, Pak. Bukan. Kita bisa sholat dengan ustadz-ustadz kampung itu. Ruhnya kenapa ada? Karena mereka dulu, Pak, pada waktu menuntut ilmu, mereka mempunyai adab. Adab ini yang kadang kita tinggalkan. Nah, ini nanti akan kita kaji adabnya, Pak. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, adalah keutamaan menuntut ilmu. Sehingga kita semangat nanti, Pak, menuntut ilmunya. Kalau tidak mempunyai kesemangatan, Pak, tidak ada keutamaan kita dapatkan, Pak, maka mohon maaf, tinggi rendah derajatnya seseorang itu kaitannya dengan ilmu, Pak. Nah, kemudian yang terakhir adalah sirnya di dalam majelis ilmu. Nah, sirnya ini justru akan saya bahas di depan, Pak. Mulai dari awal sampai akhir nanti sir, kerahasiaan. Maksud yang dimaksud sir itu begini loh, Pak. Ada nilai tauhid, ada nilai yang Allah sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala berikan, yang kadang kita tidak nyadari hal itu, gitu loh, Pak. Itu nilai sir. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada beberapa pertemuan yang lalu, Pak, hadirin, saya sudah pernah menyampaikan ketika kita mempelajari kitab Minhajul Abidin. Jadi ketika kitab Minhajul Abidin itu, saya sampaikan bahwa kita belajar tentang sensitivitas yang tinggi masalah olah rasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kita kepada Allah itu sensitivitasnya kemarin kita kasih di dalam kitab Minhajul Abidin. Apabila sensitivitas kita semakin tinggi, Pak, rasa tauhidnya, rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian-kejadian zahir ini kita bisa mengambil sirnya, Pak. Bisa mengambil nilai ketauhidannya, Pak, yang wujud dalam diri kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tentang masalah sir di dalam kitab ilmu ini, Pak. Begini, ini kita sudah mulai. Tapi pembahas tadi saya sampaikan tentang masalah sirnya. Jadi begini, Pak. Yang pertama, yang mempunyai seluruh gudang ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mempunyai semua ilmu apa saja. Ilmu zahir, ilmu batin, ilmu menciptakan, ilmu semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai. Kemudian kepada hamba-hamba yang dikehendaki, Allah Subhanahu wa taala membaginya. Sehingga tiap hamba yang dikehendaki itu dapatlah ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya seperti itu. Nah, ketika kita seperti ini, Pak, saya duduk di sini, saya ngomong, Bapak duduk di situ, Bapak mendengar. Zahirnya saya ceramah, Pak. Zahirnya Bapak sebagai auden mendengarkan, sebagai jamaah mendengarkan. Zahirnya.
Sirnya hadirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membagi ilmunya kepada hamba-hamba yang dikehendaki semuanya ini, Pak, termasuk saya. Saya juga sedang diberi ilmu oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semua juga sedang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirnya di situ hakikatnya. Jadi sedang transfer ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman berapa kapasitas perseorangan itu hanya Allah dan dirinya mengetahui. Berapa yang Allah berikan kepada jenengan, semua orang di sini tidak akan sama. Masing-masing akan beda-beda. Yang ini dapat sepersekian, yang ini dapat sekian. Yang fokus dapat sekian, sudah fokus yang ingat dapat sekian. Yang sambil ngantuk-ngantuk dapat sekian, yang tertidur pulas juga dapat sekian, misalkan gitu Pak ya ini. Ini beda-beda semua. Jadi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang membagi ilmu ini. Kalau kita ngaji kayak gini, termasuk saya. Karena saya mau nggak mau juga harus belajar lagi, Pak. Jangan dikira ketika seperti ini saya nggak belajar. Di rumah saya belajar lagi, Pak. Yang mungkin ketika saya tampil cuma 1,5 jam atau 1/4 jam atau 45 menit, mengkajinya mungkin 2-3 jam lagi, Pak, persiapannya. Karena jangan sampai yang saya sampaikan itu salah. Meminimalisir kesalahan, walaupun itu juga tidak memungkinkan. Ini sir yang pertama, masalah ilmu. Jadi kalau kita sudah sedang duduk di majelis ilmu itu hadirin, hakikatnya kita ini sedang menerima pembagian rezeki ilmu dari Allah. Sama Pak, dan ini transfer cash loh, transfer cash. Bukan kemudian dikredit atau nanti dulu, enggak, ini transfer cash. Seperti halnya ketika jenengan duduk di sini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membagi rezeki berupa duit. Hadirin, kemudian tiba-tiba di sini ada satu panitia dibagi duit. Saya dapat sekian, Bapak dapat sekian, langsung dikantongin masing-masing, transfer cash. Rezeki duitnya. Nah, analoginya seperti itu. Ini transfer ilmunya, transfer cash. Saya dapat sekian, Bapak sekian, transfer cash. Sudah di kantong, lupa berarti lepas, gitu loh Pak. Sudah di kantong, diingat-ingat berarti diikat. Sudah diikat, kemudian diamalkan berarti dibelanjakan, gitu loh Pak. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sir yang pertama. Sir yang kedua, Pak, apapun bentuknya, apapun alasannya, jangan pernah meyakini, ilmu ini yang memberikan manfaat dan madharat. Jangan. Ilmu ini hanya sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Ini loh jalannya. Tapi jangan diyakini, yakinnya kepada Allah yang memberikan manfaat dan maupun madharat. Contoh begini Pak, contoh. Yang pertama, ketika kita melihat, ya kan, banyak orang yang berpendidikan tinggi, dia mempunyai kehidupan yang baik, yang bagus, kehidupannya baik, kehidupannya bagus, sukses. Lantas kemudian banyak orang menganggap bahwa ketika Anda pengen sukses hidupnya, Anda pengen baik hidupnya, Anda pengen nyaman, pengen kaya raya, berpendidikanlah yang setinggi mungkin. Ketika banyak orang meyakini itu, misalkan kalau pengen kaya jadi dokter, kalau pengen kaya jadi polisi, kalau pengen kaya jadi tentara, misalkan begitu Pak, semua seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menunjukkan pada zaman itu ada orang yang kaya raya tapi tidak mempunyai ilmu Pak. Bahkan mohon maaf, membaca menulis saja nggak bisa, tapi kaya raya. Membaca menulis bisa, tapi tidak lengkap pendidikan, kaya raya. Banyak. Yang terkenal itu adalah, yang di dunia ini sekarang adalah pemilik Facebook itu kan. Itu kan tidak selesai kuliahnya, Pak. Mawalam kalau kemudian dilanjutkan. Tapi kaya raya. Itu sebagai sirnya. Sesungguhnya Allah ingin menegur kepada kita, Pak. Jangan pernah mempunyai keyakinan kepada ilmu untuk tentang masalah siapa yang berhak memberi dan tidaknya masalah rezeki. Ini
sindiran atau apa ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyandarkan kepada pendidikan-pendidikan itu, Pak. Tapi kemudian kalau ada orang, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mempunyai keyakinan sudah nggak usah pendidikan tinggi-tinggi, toh itu Mark Zuckerberg itu juga kaya tanpa pendidikan tinggi, ini kaya tanpa pendidikan tinggi, itu di sana pengusaha itu SD aja nggak lulus pendidikannya, malah kaya raya. Udahlah, nggak usah sekolah pun kaya raya bisa. Anda mempunyai keyakinan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan berapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi sukses, baik, bagus, berhasil sebab tingginya pendidikan, Pak. Allah akan tunjukkan itu, Pak. Ini sirnya. Agar kita apa, hadirin? Agar kita tidak mempunyai keyakinan kalau kebodohan itu yang akan meningkatkan, yang akan memberikan hasil, yang akan memberikan rezeki. Tidak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dengan kejadian itu, jangan pernah meyakini yang memberi rezeki itu pendidikan dan ilmunya. Tetap yang berkuasa memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Pak, kita tidak perlu sekolah. Hadirin, perintah menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh-jauh hari di dalam ayat Al-Qur'an dan ayat itu banyaknya luar biasa. Jadi kita belajar di SD, SMP, SMA sampai sarjana itu betul-betul niatnya menuntut ilmu, menjalani perintah Allah, selesai. Urusan nanti akan rezekinya kayak apa, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak nggak usah khawatir. Kalau mempunyai anak sekarang kuliah jurusan ini, sementara anak tetangga jurusannya kayaknya lebih bonafit, menghasilkan kekayaan. Bapak kemudian pesimis. Aduh, anak saya kok. Jangan, Pak. Nggak pernah tahu rezeki dari Allah. Biarkan anak-anak kita belajar sesuai yang mereka yakini, sesuai yang mereka nyamani, sesuai yang mereka bidangi. Tidak ada kaitannya. Ada orang tua yang kepengen anaknya jadi dokter misalkan. Dia pengen ngotot anaknya sekolah ke dokter, sementara anaknya kepengennya kepada jalur agama. Atau kebalikannya, orang tua pengen anaknya di jalur agama, sementara anaknya pengen jadi dokter. Berikan fasilitas itu, masalah rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Banyak juga kok, Pak, yang jadi dokter kaya raya juga banyak, jadi polisi kaya raya banyak, jadi tentara kaya raya juga banyak. Tapi orang yang di luar itu profesinya yang kaya raya juga banyak. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Hadirin, kalau Bapak nanti tengok di Jawa itu, Pak, dulu, Pak, sekarang saya nggak tahu, Pak, ada PO Bis namanya Joko Kendil, Pak. PO Bis Joko Kendil. Itu cerita ini masyhur sekali, Pak. Karena apa? Karena cerita itu di pesantren kami, Pak. Jadi dulu itu, Pak, ada santri dari kampung, dari desa. Semoga beliau Allah yarham kalau sudah meninggal, Allah rahmati. Kemudian ketika nyantri itu, hadirin, namanya wong desa, Pak. Itu kalau dikirim oleh abang-abangnya, dikirimlah beras, garam, gula, dikirim itu bahan-bahan itu. Asal ke situ, anak ini, Pak, bukannya lagi ngaji, lagi menanak nasi, Pak. Dulu menanak nasi kan pakai kendil, kalau Raja tahu Pak kendil itu, Pak. Kalau Bapak mau menanam ari-ari, ya kan, ada tempat dari tanah liat yang kayak gini ini, Pak, namanya kendil, ada tutupnya. Itu anak kalau lagi di apa besok abang-abangnya pasti lagi ngendil saja gitu loh, Pak. Kerjanya makan aja. Asal ditengok minggu besok ditengok lagi ngendil. Berikutnya, kapan kamu ngaji kendil terus gitu. Marah abangnya, Pak, dibanting kendilnya itu, Pak, pecah, Pak. Kemudian abangnya pulang, serpian-serpian kendil itu dikumpulkan sama dia, Pak. Dia apa, cari tanah, oles-olesi pakai air, sudah gembur, ditempelkan lagi itu, Pak, kendilnya. Pelan-pelan dia lem pakai tanah itu, Pak, nyambung lagi, Pak, dibuat kendil lagi. Biidznillah, dengan izin Allah SWT bisa dipakai lagi, Pak. Akhirnya setelah lulus dari pondok pesantren, entah apa sebabnya, apa jalannya, apa lantarannya,
dia mempunyai bus banyak, itu busnya Pak pada waktu itu. Dia kasih nama Joko Kendir. Ini kan nggak sesuai dengan spesifikasi ilmunya. Masa anak santri kok memegang transportasi kan gitu Pak. Tapi kalau Allah menghendaki kan bisa jaga. Nah ini hadirin yang berkaitan dengan masalah sir dalam ilmu. Ada 2 sir dalam ilmu itu Pak. Begitu juga dengan ilmu Pak. Cuman hadirin kita akan al-adatu muhakamah. Kalau di dalam kitab fikih itu ada kaidah fikih namanya al-adatu muhakamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Adat kebiasaan. Contoh, umumnya, nah gitu kan. Umumnya biasanya orang yang mempunyai ilmu, orang yang pendidikannya tinggi, kehidupannya Allah Subhanahu wa taala berikan lebih baik daripada orang-orang yang tidak berilmu umumnya. Tapi jangan diyakini ilmunya. Allah yang akan mengangkat. Makanya firman-firman Allah itu yarfa'ullahu alladziina aamanu walladzina aamanu minkum wa utul ilma darajat, kan gitu Pak. Umumnya itu hadirin keberhasilan melalui jalur ilmu yang Allah berikan di situ. Tapi yang memberi Allah. Ini hanyalah jalan. Kalau kemudian kita ya sudah, kalau begitu kita nggak usah menuntut ilmu juga dong. Ya nggak bisa Pak. Karena syariah dan lain sebagainya itu akan lebih bagus kalau melalui jalan ilmu, karena diketahui, dan mengetahui ilmu ini adalah syarat mutlak. Ini sirnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan adabnya, niat dan adabnya. Ada beberapa niat yang justru ketika seseorang menuntut ilmu niatnya seperti itu, dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa saja niatnya? Insya Allah kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Demikian dari kami. Ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap-salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.